Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sepertiga yang kedua dari waktu beliau adalah untuk tugas. Dalam hal ini sebagai seorang rasul menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat. Yang jadi soal ialah apa modal utama beliau di dalam melaksanakan tugas. Dan ini nanti sebagai cerminan buat kita. Modal utamanya pertama adalah keteladanan dan yang kedua adalah akhlak. Sekarang ini kita hampir nyaris mengalami berbagai macam krisis. Yang paling santer kita dengar adalah krisis wibawa. Ada pak guru dicegat muridnya di jalanan, dipukulin karena nggak naik kelas katanya. Nampaknya guru nggak lagi berwibawa. Di satu pihak mungkin karena si guru tidak bisa digugu dan ditiru. Di lain pihak juga murid tidak lagi mengenal arti rasa hormat kepada pak guru. Nah, kenapa krisis wibawa timbul? Karena tidak ada keteladanan. Adapun Rasul, wibawa beliau timbul di tengah umat karena keteladanan ini. Apapun yang beliau ajarkan kepada umat, beliau adalah pelaksana pertama. Dengan kata lain, satunya kata dan perbuatan. Ini yang sangat diperlukan di zaman kita sekarang. Bukan cuma sekedar simposium, muktamar, kongres, rapat besar dengan keputusan bertumpuk-tumpuk kertas di atas meja, tetapi tidak pernah terrealisir dalam kehidupan. Yang kita perlukan adalah satunya kata dan perbuatan. Bahwa kalau itu yang diucapkan, itu yang diterapkan. Kalau itu yang diteorikan, itu yang dikerjakan. Keteladanan. Yang kedua, rahasia sukses beliau dalam melaksanakan tugas berhadapan dengan umat, akhlak. Beliau tidak menyampaikan Islam ini dengan kekerasan, tidak juga dengan bujuk rayu harta, tidak pula dengan menakut-nakuti orang. Belum pernah kita baca dalam sejarah beliau teriak-teriak, awas yang tidak masuk Islam dipecat jadi orang Arab. Tidak. Atau dengan bujuk rayu, ayo siapa masuk Islam super mie 2 bungkus. Tidak. Sebab kebenaran tidak bisa dipupuk dengan materi. Kebenaran adalah soal keyakinan dan keyakinan adalah soal batin. Orang yang beragama karena tertarik kepada super mie. Orang yang beragama karena tertarik kepada pakaian, kepada obat-obatan. Nilai imannya dipupuk dengan materi. Dan usaha seperti itu sama saja dengan menegakkan benang basah. Dia percaya kepada sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia yakin kepada sesuatu yang dia tidak tahu apa bentuk yang dia yakini itu. Alangkah malang dan kasihannya orang yang beragama seperti ini. Tidak demikian dengan Rasul. Islam ini adalah satu keyakinan. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa ditegakkan dalam nurani manusia yang paling mendasar. Karena itu dia tidak bisa dipaksakan. Dan itu pula sebabnya Quran punya prinsip la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mau Islam silahkan, tidak mau Islam silahkan. Allah tidak memaksa. Tapi ayat ini jangan disalah pakai. Tidak pernah sholat, ditanya orang, kamu kan Islam kok enggak sholat? La ikraha fid din dong. salah pakai.
Yang tidak ada paksaan dalam beragama itu untuk orang di luar Islam. Kepada tuan-tuan di luar Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, maka berlaku peraturan Islam. Contohnya begini saja, tidak ada paksaan masuk ke rumah saya. Itu toh. Mau masuk silahkan, tidak mau masuk tidak ada urusan. Tapi sekali saudara masuk ke rumah saya, saudara harus ikut tata tertib yang ada di dalam rumah saya. Kira-kira beragama itu begitu. Tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi sekali saudara masuk Islam, maka berlaku peraturan Islam untuk kehidupan saudara. Jadi la ikraha fid din ini buat orang di luar garis. Allah tidak maksa-maksa orang mau masuk Islam, mau tidak. Silahkan saja. Tapi ketika orang mendapat hidayah, masuk ke dalam Islam, peraturan Islam berlaku dalam kehidupannya. Saudara hadirin, kaum muslimin rahimakumullah. Akhlak. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana sih akhlak beliau yang mulia itu. Allahu Akbar. Kalau orang berakhlak kepada teman, itu sih biasa. Tapi berakhlak kepada musuh, ini yang luar biasa. Ini yang agaknya Allah saja memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur dan terpuji. Kalau saya baik kepada orang yang memang baik kepada saya, logis toh. Wajar, memang harusnya. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap saya, ini yang tidak setiap orang bisa. Nah, sebab itu saya tidak ingin menceritakan akhlak beliau kepada sahabat, namanya juga kepada sahabat. Saya akan kutip beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana akhlak beliau kepada orang yang nyata-nyata memusuhinya. Berbagai riwayat menceritakan bagaimana beliau ketika di Taif dilontari orang dengan batu. Yang melontari beliau malah mendapat doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada mereka yang melontari saya dengan batu, karena mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Padahal ketika itu malaikat Jibril menawarkan jasa. Muhammad, kalau kamu mau orang yang melontari kau dengan batu itu hancur, saat ini juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan mereka biar mati semua. Mau Muhammad? Jangan Jibril, mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Lebih baik doakan mereka supaya mendapat hidayah dari Allah. Dalam kondisi kepepet, dilontari dengan batu, malaikat Jibril datang menawarkan jasa. Beliau lebih memilih mendoakan orang yang berbuat jahat itu. Ya Allah, bukan main. Umumnya kita kan kalau lagi kepepet ada yang nolongin, girang bener. Andai kata kita yang jadi nabi, disambitin orang, datang malaikat Jibril nawarin, bagaimana sikat? Abisin aja dah. Ini akhlak kepada musuh. Ketika beliau selesai sholat zuhur, istirahat, rebah-rebah, tidur-tiduran di bawah pohon kurma, datang orang kafir yang bernama Daksur yang sudah lama mengintip-ngintip, mencabut dan menghunus pedang. Muhammad, kalau ini saat saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong engkau? Tidak ada. Yang akan menolong saya Daksur? Iya, Allah yang akan menolong saya. Mendengar Allah, Daksur gemetar, keringat dingin bercucuran, pedang jatuh ke bawah, diambil oleh Rasul pedangnya, dibalikan ke leher Daksur. Kalau sekarang saya yang tebas batang lehermu Daksur, siapa yang akan menolong kamu? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kau mau memaafkan saya. Baik, ambillah kembali pedangmu, kau saya maafkan, dan jangan ulangi lagi perbuatan semacam ini. Lain saat beliau sedang tawaf, diikuti oleh seorang Quraisy kafir. Sambil tawaf, ini kafir Quraisy sudah bawa pisau. Dia pikir nanti di satu sudut yang agak gelap saya tikam Muhammad dari belakang.
Saya bunuh dia. Jadi kafir ini pura-pura ikut tawaf. Jahatnya orang kafir itu kan begitu. Tawaf ya ikut pura-pura tawaf. Ada kesempatan sikat dari belakang. Putaran pertama belum ada kesempatan. Putaran kedua makin tegang. Pokoknya begitu tempat agak gelap, cabut pisau, hantam saja sudah Muhammad biar mati sekali di sini. Dan Nabi tahu. Ini asisten pribadi malaikat Jibril ngasih tahu tuh. Jadi malaikat Jibril memberitahu, awas Muhammad, itu di belakangmu orang cuma pura-pura tawaf. Dia bawa pisau mau bunuh kamu. Hati-hati Muhammad, Roger ganti gitu. Tahu persis beliau. Sampai di satu sudut yang gelap, si kafir ini mencabut pisau. Nabi nengok ke belakang, menoleh Nabi. Begitu menoleh, Quraisy ini kan ketangkep basah. Bahasa Arabnya yumsak mablul katanya. Ketangkep basah, grogi, salah tingkah, garuk nggak gatel. Kasihan ngelihatnya sudah. Ya namanya orang ketangkep basah itu. Mau alasan apa? Nggak beralasan ya, harus merasa harus membela diri, gemetar nggak karu-karuan. Kata Nabi senyum. Mau apa, Mas? Rasul, ini ano apa? Ano. Sudah, saya kan tahu kamu mau bunuh saya toh. Sudah, saya sudah tahu kok. Kamu jangan pura-pura. Kamu kan mau bunuh saya kan? Terus terang saja. Iya Rasul, iya. Sekarang gimana? Enggak berani Rasul, minta maaf saja. Ya kalau sudah kamu minta maaf begitu, sudah kamu pulang sana, jangan diulangi lagi ya. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi nyawanya. Sepanjang itu belum terwujud, sepanjang itu belum terbentuk dalam artian real. Sangat mudah beliau memaafkan orang. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pemaaf, lapang dada, toleransi, menghargai pendapat para sahabatnya. Ini sederetan dari akhlak yang terpuji. Sehingga karena keluhuran akhlak inilah yang menyebabkan orang tertarik masuk ke dalam Islam. Beliau berprinsip apa? Basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan persoalan orang, jangan dibikin sulit. Ini kan satu prinsip yang sangat baik dalam melaksanakan dakwah, dalam menyampaikan misi. Apapun tugas kita di masyarakat, sebagai pegawai pemerintahan, pejabat negara, pedagang, pengusaha, seniman, ustadz, mubaligh, kiai, ulama, dalam berbagai profesi, modal utama untuk sukses adalah akhlak. Sebab hati kita yang tahu cuma Allah. Orang lihat penampilan kita, orang lihat muka kita. Sebab itu Nabi katakan, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minhum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Kamu tidak akan bisa menarik simpati orang banyak dengan hartamu, tapi bisa kau tarik simpati orang banyak dengan akhlak yang baik dan muka yang senyum, muka yang enak dilihat. Orang kadang sering bilang, dia mah biar mukanya begitu hatinya baik. Iya, soal hati kita nggak tahu. Yang kita lihat pertama muka. Bagaimana gue mau ikut dia, mukanya kayak batu kuburan. Kesan serem pertama itu kan sudah ada. Walaupun kadang-kadang hati memang baik, tapi hati itu kan urusan Allah. Yang kita lihat pertama muka. Ini barangkali nanti termasuk teori dalam psychology of salesman ya, bahwa sesuatu yang baik kalau dihidangkan dengan cara yang tidak baik, orang tidak akan tertarik. Lihat saja, orang sekarang ini kan entah makin lajunya dunia bisnis kita, masuk ke rumah-rumah kita cuma menawarkan air jahe, menawarkan
sasa, menawarkan kecap bango, menawarkan barang-barang yang kelihatannya remeh. Ini kan termasuk psychology of salesman. Yang datang ya biasanya perempuan, wajahnya ya lumayan, paling kurang sedikit di atas 6 lah begitu. Nah, lalu tutur katanya sopan, masuk ke rumah tidak sungkan, ada rasa familiar, rasa kekeluargaan, lalu datang. Taktik untuk menawarkan barang yang jadi merek dagangannya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, sadis, memponis, orang akan lari dan jauh. Menyinggung, bukan menyentuh. Siapapun kalau tersinggung lari, tapi kalau tersentuh dia akan mendekat. Apaan lo Islam bayang begitu? Mikir nih anakku, sembayang diomelin, mendingan kagak sembayang sekalian ketahuan. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini yang diberikan contoh oleh baginda Nabi. Apapun tugas kita, pedagang utamakan akhlak, petani utamakan akhlak, seniman utamakan akhlak, mubaligh utamakan akhlak, pejabat negara utamakan akhlak, pelayan dan pengabdi masyarakat utamakan akhlak. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi untuk sukses di masyarakat, untuk sukses di tempat tugas, modal utama adalah akhlak. Dan ini yang dicantikan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga waktunya untuk tugas. Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam, berhadapan dengan umat, modal utamanya adalah akhlak. Demikian juga kita di masyarakat. Dan akhlak itu memang harus dibiasakan sejak kita kecil. Sehingga dengan demikian nilai-nilai yang baik akan terus terbawa sampai di hari tua kita. Saudara-saudara, rasanya kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran akhlak daripada bangsa itu sendiri. Dan kehancuran akhlak itu bisa saja terjadi di tengah kemakmuran ekonomi, di tengah maju dan canggihnya teknologi. Kapan? Apabila pegangan orang kepada agama sudah lemah dan rapuh. Kita tengok di negara-negara di sebelah barat kita, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kuatnya pegangan orang kepada agama telah melahirkan budaya-budaya yang merendahkan martabat manusia. Lahirlah kebudayaan hippies, lahirlah kebudayaan nudis, hidup serba bosan dengan ini dan itu karena segalanya sudah dimiliki. Rumah mentereng, jumlah kendaraan sejumlah keluarga, kapal pesiar di laut mewah, pesawat udara punya. Setelah ini punya, ini ada, semua ada, titik jenuh sampai. Mau apa semua ini? Akhirnya ingin hidup apa adanya, tidur di goa-goa, tidur di kaki-kaki gunung, tidur di hutan belantara, pakaian kumel. Itu hipis-hipis yang datang kemari, yang pakaiannya kumuh, tambelan, lepis belel. Padahal di kantongnya cek, travel cek, dolar. Lain hipis kita, emang benar-benar gembel. Merasa jenuh, merasa bosan. Bahkan sebuah berita dari Jerman, orang terlalu kaya, pulau dibeli. Di pulau itu dia bikin satu klub yang bernama klub nudis. Setiap anggotanya boleh masuk ke pulau itu dengan catatan tidak boleh pakai pakaian selembar pun. Alias bugil, telanjang bulat. Oh, sudah telanjang bulat itu. Dan di sana berlakulah apa yang disebut serba boleh. Jadi kalau di sana ke sana saudara bawa istri, masuk anggota, ya silahkan saja. Istilah tukar pakai, simpan pinjam, bisa-bisa saja. Asal suka sama suka. Asal perbuatan yang dianggap tidak merugikan orang lain, suka sama suka, sudah tidak bisa dituntut oleh norma yang berlaku. Ya. Itulah sebabnya kita sering prihatin bahwa kemajuan sering membawa pergeseran nilai.
Apabila kita tidak bisa menghindarkan diri dari proses pergeseran nilai, setidaknya kan kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut oleh nilai-nilai yang negatif. Akhlak, baik sebagai muslim, baik sebagai bangsa Indonesia yang berkepribadian luhur, itu merupakan cerminan kita. Saya prihatin, belum lama diselenggarakan kontes bibir terindah. Kontes bibir terindah itu kira-kira apa manfaatnya? Apa yang jadi ukuran? Dan bukankah bibir karunia Tuhan? Ya kalau yang bibirnya mungil bisa ikut kontes lah, kalau yang jebleh gitu. Kontes bibir terindah masih hangat dibicarakan orang. Sudah muncul lagi kontes betis terindah. Nah kalau sudah bicara soal betis ini, kan yang terbayang oleh kita kira-kira ukurannya apa? Yang diukur itu apanya ya? Ya tentu betisnya itu. Lah paling celaka kalau betis-betis yang ikut itu nanti jadi milik panitia semua kan. Yang tidak usah kita mengukur dengan kacamata agama, dengan budaya kita sebagai bangsa Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila, rasanya mendengarnya saja kok sudah tidak sah gitu loh. Tidak pas untuk ukuran kita sebagai bangsa yang berfalsafahkan Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini yang saya maksud tadi, proses pergeseran nilai. Andai kata kita tidak bisa menghindarkan diri dari hal yang semacam itu, setidaknya kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut ditelan proses pergeseran nilai. Dan memelihara nilai-nilai akhlak ini dari hari ke hari memang tidak semakin ringan, bahkan akan semakin berat, karena tantangan yang kita hadapi juga akan semakin berat. Inilah sepertiga yang kedua dari waktu beliau untuk melaksanakan tugas. Jadi modal utama dalam melaksanakan tugas akhlak. Di antara nilai akhlak itu prinsip Nabi tadi, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti, mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Sehingga kalau yang memang mudah lalu dipersulit, itu sudah mencerminkan akhlak yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara, demikianlah pertemuan dan pembicaraan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.